Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alamsyah dengan NIM 2410911210065 dari kelompok 16 dengan nomor absen 65. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan tentang video pengantar blok kardiorespirasi untuk mata kuliah anatomi yang diampu oleh Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Baik, langsung saja. Oke, yang pertama, karena kita membahas tentang kardiorespirasi, awalnya saya akan memulai dengan anatomi dari sistem respirasi terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, overview sedikit. Anatomi sistem respirasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan struktural organisasi atau biasa disebut secara anatomis ataupun secara fisiologis atau fungsionalnya. Nah, apabila dibagi secara anatomis itu sistem respirasi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada saluran pernapasan atas dan juga saluran pernapasan bawah. Nah, sedangkan untuk pembagian secara fisiologis itu terbagi menjadi zona yang konduksi dan juga zona respirasi. Yang bagian konduksi ini itu adalah fungsinya untuk menghantarkan udara hingga ke bagian respirasi atau tempat pertukaran gas. Nah, adapun yang akan saya bahas itu di bagian secara strukturalnya atau secara anatomisnya, di mana di bagian ini itu pada saluran pernafasan atas itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada hidung atau nasus, kemudian ada kavitas nasi, kemudian ada faring, kemudian faring ini akan terbagi lagi menjadi 3, nanti akan kita bahas. Kemudian ada laring, kemudian ada trakea, bronkos hingga ke pulmo. Oke, lanjut. Oke, kita mulai dari hidung terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, hidung kita ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian luar atau di sini secara anatomi itu disebut dengan nasus externus. Nah, itu yang tampak pada yang bisa kita lihat lah, atau bagian superficialnya. Nah, itu terdiri dari tulang sejati dan juga tulang rawan. Adapun tulang-tulangnya itu pada bagian depan sini ini. Nah, di sini itu ada kartilago atau tulang rawan. Nah, yang ini itu adalah kartilago alaris mayor. Terus bukan. Ini cartilaginous nasi lateralis. Kemudian yang bagian ini yang di depan sini itu baru cartilago alaris mayor. Nah, terus untuk di dalamnya, untuk di tengah-tengahnya itu dia terdapat pembatas yang namanya adalah cartilago septinasi. Nah, untuk tulang sejatinya itu di bagian luar itu ada os nasale, teman-teman. Oke, next. Nah, seperti yang sudah saya bilang, hidung itu terbagi menjadi dua, yang di dalam dan yang di luar. Oke, saya lupa menyebutkan tadi. Nah, ini hidung kita itu mempunyai dua lubang yang di depan ini yang terlihat. Nah, itu namanya nares. Nah, selain itu sebentar. Oke. Nah, selain dua lubang yang berada di depan, hidung kita itu juga punya sepasang lubang lagi di dalam. Nah, sepasang lubangnya itu namanya adalah koana.
yang di bagian sini teman-teman. Jadi di bagian dalam itu ada lubang lagi yang namanya koana. Nah terus ruangan di dalam ini itu namanya adalah kavitas nasi ya teman-teman, kavitas nasi. Terus di bagian ini itu ada vestibulum nasi. Mungkin kita geser ke sini. Nah ini adalah tampak dari potongan sagital dari tubuh kita, khususnya di bagian hidung atau tengkorak bagian hidung. Nah kita bisa lihat di sini. Nah di sini itu ada yang namanya cartilago septinasi tadi, tulang rawan yang menjadi pembatas hidung di bagian depan gitu. Nah terus tuh di dalamnya itu ada yang namanya lamina perpendicularis osis ethmoidalis. Lamina itu lembaran, terus tuh perpendicularis itu tegak lurus, osis itu tulang, ethmoidalis itu tulang lagi di atas. Nah itu dia bentuknya tegak lurus teman-teman. Jadi kalau di dalam cartilago septinasi itu di dalamnya lagi itu ada yang namanya lamina perpendicularis ini. Nah di bawahnya itu ada namanya vomer. Oke. Untuk ini kan secara untuk tulang ya. Di dalam Nah selain tulang-tulang tadi, nah yang kita lihat di sini. Nah ini kan di dalam hidung kita itu kan kayak ada ruangan besar kan. Nah ruangan ini itu terdiri dari beberapa struktur lagi teman-teman. Nah itu kita dapat lihat seperti ini di bagian sini. Nah jadi yang di bagian depan ini atau yang lubang hidung bagian area dalam ini itu namanya adalah vestibulum nasi. Nah nanti itu kalau misalkan kita masuk lagi ke dalam kavitas nasi itu akan terlihat beberapa struktur yang nampak itu. Di sini ada kongka-kongka, ada 3 kongka atau sebutnya itu kayak tulang gitu, tulang kerang gitulah. Nah itu terbagi menjadi 3. Ada kongka nasalis superior yang sini, terus tuh di sini ada kongka nasalis media, terus tuh di sini ada kongka nasalis inferior. Nah terus di dalamnya ini itu ada saluran teman-teman untuk tempat masuknya udara, lewatnya udara. Nah namanya itu adalah meatus nasi. Nah terus tuh itu tergantung juga di mana tempat dia berada. Kalau misalkan dia dibawa dari kongka nasalis superior, di sini harusnya ada kongka nasalis superior. Itu nama salurannya itu adalah meatus nasi superior. Nah kalau di bawah ini, di bawah dari kongka nasalis media ini itu adalah meatus nasi media. Terus tuh yang di bawah sini itu namanya meatus nasi inferior. Oke, di sini juga ada area olfactorius ya teman-teman, di bagian sini dekat kongka nasalis superior. Oke. Oh ya, di sini juga ada sebuah muara dari sinus sphenoidalis. Nah ini dia, kayak lubang gitu. Terus di atasnya itu ada sinus frontalis juga. Oke, next. Oke, lah ini sama. Oh iya, oke. Nah di bagian hidung itu teman-teman, itu terdapat anyaman dari pembuluh darah. Nah itu nama anyamannya itu adalah plexus Kisselbach. Nah dia itu di bagian sini, ini, nih. Nah ini itu cukup penting dalam dunia klinis karena di bagian ini, di area ini itu sering terjadi yang namanya epitaksis atau
mimisan ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke faring. Nah, seperti yang udah saya sebutin tadi, faring itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada nasofaring, kemudian ada orofaring, dan juga yang ketiga itu ada laringofaring. Nah, areanya itu yang ini ada nasofaring, terus di sini ada orofaring, di sini ada laringofaring. Oke. Oh ya, mau jelasin kalau nasofaring itu dia antara hidung juga dengan faring. Nah, kalau misalkan orofaring seperti namanya, oro itu dari oral, yaitu mulut dan faring. Kemudian laringofaring, laring dan juga faring gitu. Oke. Untuk struktur-struktur di dalamnya bisa kita lihat di sini. Itu ada apa saja? Yang pertama di sini itu ada ostium pharyngeum tuba auditiva. Nah, ini tuh saluran yang berhubungan dengan saluran yang ada di telinga kita juga ya teman-teman, bagian sini. Terus tuh di sini ada lipatan-lipatan di sini, ada 2 di bagian atas dan di bagian bawah. Itu namanya adalah yang di atas ini ada plica salpingopalatina dan juga plica salpingopharyngea kalau yang di bawah. Oke, terus tuh di atas yang ini, sorry. Nah, terus tuh di sini ada tonjolan, ada torus levatorius. Oke, oh ya, aku juga mau ngasih tahu kalau misalkan dari 3 bagian ini, bagian ruangan, pembagian dari faring ini itu ada batas-batasnya teman-teman. Yang pertama, yang bagian nasofaring itu kan dari hidung dan juga faring kan. Nah, di ke arah nasusnya itu batasnya itu di koana. Koana itu lubang yang ada di dalam hidung kita, seperti yang udah saya jelasin tadi. Terus tuh yang di bagian di bagian ke arah faringnya itu ada isthmus pharyngeus. Dia di bagian sini. Ya, sini. Oke. Kemudian untuk yang bagian orofaring itu batasnya kalau dari arah oral itu di isthmus faucium. Dia di bagian sini. Isthmus itu artinya penyempitan ya teman-teman. Isthmus faucium. Oh iya, dia benar di bagian sini. Dan untuk bagian faringnya itu searah dengan epiglotis. Nah, sedangkan kalau untuk laringofaring sendiri itu batasnya ada di aditus laringes di bagian sini. Aditus itu artinya bukaan. Jadi di sini ada yang namanya aditus laringes. Oke, mungkin itu aja struktur-struktur penting yang ada di sini. Oh ya, untuk di bagian faring dan juga laring ini itu ada kembali di bagian faring dan juga laring itu terdapat suatu pemeriksaan teman-teman terkait dengan kondisi klinis, yaitu namanya adalah laringoskopi. Nah, laringoskopi ini itu dilakukan atau digunakan untuk memeriksa kondisi kotak suara atau laring dan juga struktur-struktur yang ada di sekitarnya. Nah, itu tuh laringoskopi ini itu terbagi menjadi dia ada 2 jenis. Yang pertama itu ada secara indirect. Nah, indirect ini dia hanya menggunakan cermin gitu, dimasukkan ke dalam bagian rongga mulut untuk melihat struktur yang ada di laring dan sekitarnya. Nah, sedangkan kalau misalkan laringoskopi secara ini tadi indirect ya.
secara direct itu dia dengan cara memasukkan suatu alat ke dalam rongga mulut ataupun rongga hidung untuk mengecek bagian dari struktur yang ada di sekitar tersebut. Oke, next. Oke, ini salah ya. Kita lanjut ke laring. Oke. Untuk laring sendiri, teman-teman, itu terdiri rangka laring itu terdiri dari kartilago dan juga beberapa struktur otot di dalamnya dan juga mukosa di dalamnya. Nah, di laring ini itu ada suatu kita bahas dulu dari ini. Di laring ini itu terdapat ruangan-ruangan. Nah, yang pertama itu ada ruangan supraglottis space atau ruang supraglottis. Nah, yang kedua itu ada ruang glotitis bagian sini. Kemudian ada ruang subglotitis. Nah, untuk strukturnya sendiri di laring ini ada yang namanya epiglottis, teman-teman. Nah, jadi epiglottis ini itu apa? Dia itu berfungsi untuk menjaga agar ketika kita misalnya makan nih, nah itu untuk makanan itu tidak masuk ke saluran pernafasan kita. Jadi yang menutup saluran pernafasan itu adalah si epiglottis ini dengan refleks menelan gitu. Kalau misalkan makanan masuk, dia itu akan menutup si epiglottis ini, dia bagian ini. Nah, nih. Nah, kemudian selain itu di sini itu ada struktur lain yang namanya adalah plica vestibularis. Nah, plica vestibularis ini itu juga disebut dengan pita suara palsu. Dia di bagian sini. Nah, terus kalau misalkan di bagian ini dia ditunjuknya di sini. Nah, kemudian itu ada yang namanya plica vocalis, teman-teman, atau pita suara. Plica itu sekali lagi itu adalah suatu lipatan ya. Nah, plica vocalis, plica vestibularis. Oke, aku kelupaan sesuatu. Kalau di sini si ruang supraglottis itu juga disebut namanya dengan vestibulum laringis ya, teman-teman. Vestibulum laringis. Nah, kemudian diantara dari plica vestibularis dan plica vocalis ini itu ada ruangan juga namanya adalah ventriculus laringis. Nah, terus di bawahnya ini itu namanya adalah cavitas laringis. Oke. Oke. Selanjutnya seperti yang sudah saya bilang tadi itu kan disusun oleh kartilago kan juga pada bagian laring. Nah, salah satu yang paling khas dari laring itu adalah si kartilago tiroidea ini. Kemudian di sini ada untuk strukturnya sendiri, dia itu memiliki kornu atau tanduk di bagian atas dan juga bawah yang namanya kornu inferius dan kornu superius. Kemudian di sini ada yang namanya prominensia laringea atau disebut Adam's apple atau dalam bahasa Indonesia itu jakun ya, teman-teman. Oke, next. Oke, ini ada kartilagonya bisa dilihat di sini untuk laring. Oke, kita lanjut ke trakea. Untuk trakea sendiri itu dia terdiri dari cincin-cincin ya, teman-teman, cincin-cincin kartilago yang ini. Nah, cincin-cincin kartilago ini itu namanya adalah kartilago trakea. Kartilago trachealis. Nah, kalau misalkan dia dalam bentuk jamaknya atau lebih dari satu itu namanya adalah cartilaginous tracheales. Nah, kemudian yang menghubungkan antara kartilago ini itu adalah ada ligamen.
yang namanya adalah ligamentum annularia. Ligamentum annularia kalau misalkan dalam bentuk jamak itu namanya ligamenta annularia deh kalau jamak. Kalau satunya ligamentum annularia. Ya pokoknya mohon maaf kalau misalkan ada salah, saya lupa juga. Kemudian turun ke bawah itu ada persimpangan di sini, percabangan di sini. Nah, itu namanya adalah bifurcatio tracheae. Ya tulisannya itu bifurcatio tracheae. Nah, kalau disebut itu namanya bifurcatio trachea. Nah, itu kan di bagian luarnya kan. Nah, kalau di bagian dalamnya itu dia juga ada nama lain. Namanya itu adalah carina. Kemudian dia itu akan terus membentuk bronkus dan akan terus lagi menjadi bronchiolus dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah pulmo. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini merupakan paru-paru kita ya. Nah, untuk strukturnya sendiri itu paru-paru kita ini memiliki 3 fasies atau permukaan. Yang pertama itu adalah fasies costalis. Fasies costalis itu dia mengarah ke sini, ke arah costa permukaannya. Kemudian yang kedua itu ada fasies mediastinalis. Nah, dia itu mengarah ke mediastinum, teman-teman. Jadi namanya adalah fasies mediastinalis. Nah, yang terakhir itu adalah fasies diafragmatica di bagian bawah sini. Kenapa dinamakan fasies diafragmatica? Karena ya dia menghadap ke diafragma. Oke, untuk paru-paru. Nah, di sini ada 2 paru-paru. Nah, yang di sini ini merupakan paru-paru dari ini merupakan paru-paru sebelah kanan. Nah, kenapa ini merupakan paru-paru sebelah kanan? Karena di sini itu dia memiliki 3 lobus, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk di paru-paru kiri itu hanya mempunyai 2 lobus. Di sini dan di sini. Nah, untuk nama lobusnya sendiri untuk yang ini adalah namanya lobus superior pulmodexter. Superior berarti atas, dexter artinya kanan. Jadi ini adalah lobus bagian atas di paru-paru kanan. Kemudian yang ini adalah lobus inferior pulmodexter. Nah, kemudian yang ini itu adalah lobus media karena di tengah, lobus media pulmodexter. Nah, kemudian mungkin kalian akan notice di lobus-lobus ini itu kan dipisahkan oleh seperti celah gitu kan. Nah, celah ini itu ada namanya. Untuk yang ini namanya fissura obliqua. Oblik itu artinya miring, dan seperti yang terlihat ini bentuknya itu adalah miring gitu atau menyilang. Jadi namanya adalah fissura obliqua. Untuk yang ini ada fissura horizontalis karena ya dia seperti itu bentuknya. Oke, next. Untuk yang ini, nama lobus ini adalah lobus superior pulmosinister, dan ini mengikuti aja namanya adalah lobus inferior pulmosinister. Nah, ini ada satu aja, itu namanya fissura obliqua juga. Oh iya, saya lupa menyebutkan bahwa ini adalah bagian apex dari pulmo, dan di bawah sini adalah basis pulmo. Di pulmo kiri ini juga ada yang namanya lingula pulmonis, dan juga di sini itu di bagian belakangnya itu adalah ada
incisura cardiaca kalau nggak salah. Untuk pulmo kiri. Oke, lanjut ke di paru-paru ini teman-teman, itu paru-paru kita itu terdapat sebuah lapisan, yang mana lapisan ini berisi ruang potensial atau kosong gitu. Nah, ini namanya adalah pleura. Nah, pleura ini itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya pleura parietalis dan juga ada pleura visceralis. Nah, pleura parietalis itu dia tidak menempel pada pulmo. Nah, jadi kalau ini bagian ini, nah itu adalah pleura parietalis. Nah, sedangkan pleura visceralis yang kedua, pleura visceralis itu dia melekat pada pulmo. Nah, fungsinya apa? Fungsinya pleura ini itu menjaga paru-paru dan juga agar paru-paru itu berkembang sesuai dengan posisinya gitu, membantu pernafasan juga. Terus di dalam ini kan ada ruangan kan. Nah, itu ruangan itu adalah namanya cavitas pleura. Oke. Sedikit di pulmo ini kan seperti yang saya bilang, dia itu hanya ruang potensial saja, nggak ada isinya. Nah, kalau misalkan dia itu ada isinya, itu terkait itu berhubungan dengan kondisi klinis. Nah, salah satunya adalah ketika cavitas pleura ini terisi dengan udara. Nah, itu kondisi klinisnya itu namanya adalah pneumotoraks. Nah, kalau misalkan dia berisi cairan, itu ada yang namanya efusi pleura. Nah, efusi pleura ini terbagi lagi. Kalau misalkan dia berisi air itu ada hidrotoraks. Kalau misalkan dia berisi darah itu namanya hemotoraks. Oke, next. Di sini ada suatu struktur yang menarik dan juga cukup penting di paru-paru. Namanya adalah hilum pulmonis. Nah, jadi hilum pulmonis ini itu merupakan suatu struktur yang menjadi tempat masuknya beberapa struktur penting dalam bagi paru dan tubuh gitu. Selain diantaranya struktur-struktur itu adalah yang pertama ada bronchus principalis. Kemudian ada arteri pulmonalis dan juga vena pulmonalis. Nah, yang ini paru-paru kanan. Ya, benar. Nah, itu strukturnya itu dimulai dari bronchus principalis terlebih dahulu, kemudian ada arteri pulmonalis dan juga vena pulmonalis. Jadi dia BAV ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang di bagian kiri, nah ini ada impressio cardiaca, ini ada incisura cardiaca. Struktur khas dari pulmo kiri itu dia diawali dengan arteri pulmonalis, kemudian bronchus principalis dan juga vena pulmonalis. Ini juga vena pulmonalis. Gitu. Kita next. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Nah, seperti namanya, kardio dan vaskular ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kardio atau core terlebih dahulu, yaitu jantung sebagai pompa dari sistem peredaran darah, dan juga vaskular atau pembuluh darah yang bisa dianggap sebagai saluran atau selang bagi darah kita itu mengalir gitu, teman-teman. Kita bahas terlebih dahulu sedikit tentang aliran sirkulasi darah ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, jantung kita itu disebut juga dengan pompa ganda. Maksudnya itu apa? Dia itu memompa ke
dua sirkulasi gitu. Yang pertama itu ada sirkulasi sistemik dan juga sirkulasi pulmonal. Nah, sirkulasi sistemik ini itu yang ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan yang sirkulasi pulmonal itu dia ke paru-paru untuk pertukaran CO2 dan juga oksigen. Untuk alurnya sendiri, mungkin kita mulai aja dari ventriculus sinister ya, ketika darah itu dipompakan ke seluruh tubuh. Atau enggak deng, dari ini aja, dari atrium sinister, atrium sinistrum. Nah, jadi darah yang dibawa oleh nggak usah deng, dari ventricle aja. Nah, jadi ventricle ini itu akan memompa darah ke seluruh tubuh kan. Nah, ketika dia berkontraksi, darah itu akan masuk ke aorta. Nah, nanti aorta ini itu akan meneruskan ke pembuluh darah yang lebih kecil, namanya arteri. Arteri ini akan meneruskan lagi hingga yang paling kecil itu ada namanya arteriol. Nah, setelah itu setelah dari arteriol itu akan terjadi pertukaran gas dan juga nutrisi di jaringan kapiler. Kemudian itu akan dibawa oleh venula, kemudian ke vena, kemudian ada vena cava, akan masuk ke atrium dextrum. Nah, vena cava ini ada vena cava inferior yang berasal dari bawah sini, kemudian ada vena cava superior yang membawa darah dari arah kepala gitu. Oke, sudah masuk ke atrium dextrum. Nah, atrium dextrum itu akan meneruskan ke ventriculus dexter. Nah, nanti dari ventriculus dexter, kan ini kan darah itu akan dipompahkan ke arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini itu adalah arteri yang membawa karbon dioksida lebih banyak, beda dengan arteri-arteri yang lain di dalam tubuh kita. Nah, dia akan membawa darah penuh karbon dioksida ke paru-paru untuk nanti diolah hingga menjadi darah yang penuh atau kaya dengan oksigen. Nah, darah itu akan dibawa oleh vena pulmonalis ke atrium sinistrum. Dan siklusnya seperti itu terus teman-teman, sampai kita sudah tidak berdetak jantungnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jantung. Untuk jantung sendiri bisa dilihat di sini, itu terdiri dari 4 fasies. Yang pertama ada fasies anterior, ini tampak fasies anterior. Terus di sini ada apex dari jantung, kemudian di belakang sini, nah itu lebih tepatnya di sini, itu ada basis dari jantung itu sendiri. Terus di bawah ini adalah fasies diafragmatica, kemudian di sini ada fasies pulmonalis dexter, di sini pulmonalis sinister. Oke. Oke, untuk ruang-ruang jantung sudah saya mention tadi di awal. Ada di sini ada bilik ya, ada atrium dextrum, kemudian ada ventriculus dexter, kemudian di sini ada atrium sinistrum, kemudian di sini ada ventriculus sinister. Oke, kita lanjut ke atrium dextrum terlebih dahulu. Oke, seperti yang terlihat di sini teman-teman, ada beberapa struktur pada atrium dextrum. Nah, yang pertama itu kita dapat lihat dulu di sini ada bagian yang halus dan juga bagian yang kasar gitu. Nah, di bagian yang halus ini itu namanya adalah crista terminalis. Sedangkan yang bagian yang kasar ini, yang bagian sini itu adalah musculi pectinati atau musculus pectinatus gitu. Nah, terus di sini ada suatu fossa gitu. Nah, ini itu dulunya adalah sebuah lubang teman-teman, yang namanya foramen ovalis. Nah, itu
pada saat kita masih di dalam masa kandungan, itu merupakan tempat keluarnya suatu struktur yang menghantarkan jaringan oksigen dan juga nutrisi gitu. Jadi terhubungnya ke sini. Jadi dulu ini adalah sebuah lubang yang namanya foramen ovalis. Nah, nanti ketika kita lahir, ini itu akan tertutup karena adanya perbedaan tekanan pada tekanan pulmonal gitu. Karena bayi itu juga sudah bernafas kan. Nah, jadi gitu kira-kira. Nanti ini tertutup, nah terbentuklah fossa ovalis. Nah, nanti di sini dan ini ada vena cava inferior, di sini vena cava superior. Sini ada ostium sinus corona irii dan katupnya gitu. Oke. Oh ya, di sini ada ada ruangan tambahan pada atrium ini. Itu adalah auricula dextra. Oke, next. Oke, kita lanjut ke ventriculus dexter gitu. Nah, di ventriculus dexter ini itu cukup banyak strukturnya. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah di sini ada yang namanya katup atrioventricularis. Nah, jadi katup ini teman-teman itu menghubungkan antara si atrium tadi dengan si ventricle ini. Nah, nanti dari katup-katup ini itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ini nama katup anteroventricularisnya itu adalah katup tricuspid ya, kalau bahasa Indonesia. Kalau di sini adalah valvula tricuspidalis. Nah, itu terbagi menjadi 3 cuspis. Yang pertama itu ada cuspis anterior yang bagian sini, kemudian di belakang sini ada cuspis posterior, dan yang ketiga itu ada cuspis septalis yang terhubung ke dinding cuspis septalis yang terhubung ke dinding antara septum interventricularis. Oke. Nah, terus di sini itu ada yang namanya musculus papillaris anterior. Nah, ini dia itu fungsinya untuk menjadi jangkar si cuspis ini ketika dia terbuka gitu, teman-teman. Nah, nanti itu ada struktur seperti tali gitu. Nah, itu namanya adalah chorda tendinea. Oh ya, di sini juga ada yang namanya trabecula septomarginalis. Nah, ini itu dia menghubungkan antara septum interventricularis dan juga musculus papillaris anterior. Nah, ini ada valva truncipulmonalis atau katup semilunar di bagian pulmo. Nanti aja dibahas. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ventriculus sinister, teman-teman. Nah, untuk ventriculus sinister sendiri strukturnya itu cukup mirip dibanding dengan ventriculus dexter tadi. Nah, bedanya di sini itu untuk katupnya itu hanya ada 2 saja, teman-teman, karena seperti nama katupnya ini adalah katup bicuspidalis, bicuspid itu 2 katup. Atau yang lebih sering kita dengar itu adalah katup mitral atau valvula mitralis gitu. Terus di sini juga ada musculus papillarisnya, karena 2 tadi hanya ada 2, dia musculus papillarisnya ada anterior dan juga posterior saja. Kemudian juga ada chorda tendineanya dan ya sama sih ada trabecula carneae juga. Next. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tembusan dari foramen ovalis tadi atau fossa ovalis
ketika ketika dia masih bayi gitu, masih di dalam janin gitu. Terus di sini itu dia strukturnya dia cenderung lebih halus ketimbang atrium dextrum, teman-teman. Oke, dikit aja sih di sini. Oke, di sini ada yang namanya katup jantung atau ini namanya ini skeleton trunki ya, teman-teman. Nah, jadi di sini itu adalah struktur-struktur dari katup jantung itu sendiri. Nah, yang di sini ada yang namanya trunki pulmonalis. Di sini ada katup aorta. Terus di sini ada namanya katup atrioventricularis dexter atau namanya itu katup tricuspidalis. Terus di sini ada yang bagian sinisternya atau katup mitralis. Nah, itu untuk yang ini sendiri. Untuk yang valva trunki pulmonalis ini itu terbagi menjadi tiga katup lagi. Yang pertama itu ada valvula seminalis dextra, sinistra, dan juga anterior. Nah, untuk yang aorta juga terbagi menjadi 3, namun dia di sini dia itu sinistra, dextra, dan juga posterior. Nah, untuk yang atrioventricularis sinistra atau valva mitralis itu cuspis-nya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada cuspis posterior dan anterior. Nah, untuk sedangkan yang di cuspid itu dia terbagi menjadi 3. Ada anterior, ada posterior, dan juga septalis. Septalis itu ya karena dia menghadap septum interventricularis. Gitulah. Nah, di sini ada yang namanya perikardium, teman-teman. Perikardium ini itu merupakan lapisan pada jantung yang berfungsi untuk salah satunya untuk melindungi jantung sama dengan pulmo tadi, dan juga agar jantung itu berdetak sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, itu dia terbagi menjadi beberapa layer. Nah, layer yang pertama itu ada namanya perikardium fibrosus. Oke, iya benar. Tapi sebelum lebih jauh, saya lupa. Kalau perikardium sendiri, ulangi. Untuk jantung sendiri itu terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama itu ada perikardium, kemudian itu ada miokardium dan endokardium ya, teman-teman. Miokardium ini itu adalah lapisan-lapisan ototnya. Nah, untuk perikardium sendiri itu terbagi lagi. Yang pertama itu yang paling luar ada perikardium fibrosus atau fibrosum gitu. Nah, ini yang paling luar. Nah, terus yang di dalamnya itu ada namanya perikardium. Ada yang namanya perikardium serosum. Nah, perikardium serosum itu yang bagian sini. Nah, ini itu dia itu melekat pada ini dia terbagi lagi menjadi 2 lamina. Yang pertama ada perikardium serosum lamina parietalis, dan yang kedua adalah perikardium serosum lamina visceralis. Nah, untuk yang lamina visceralis ini dia itu melekat pada jantung, teman-teman. Nah, untuk di bagian di antara dari perikardium serosum itu ada yang namanya kavitas dari perikardium itu. Oke, kita bahas sedikit terkait dengan klinis yang ada di jantung. Nah, di jantung itu terdapat suatu kondisi klinis namanya
tetralogy of Fallot. Nah, jadi tetralogy of Fallot ini itu merupakan intinya itu merupakan penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung yang sudah terjadi ketika dia lahir gitu. Bahkan dia lebih jauh lagi. Dia itu terjadinya pada saat perkembangan dari embriologi jantungnya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di sini. Nah, itu di tetralogy of Fallot itu terdapat 4 konsekuensi atau 4 kelainan anatomi. Itu yang pertama ada yang namanya ventricular septal defect. Nah, itu oke. Adalah terdapat lubang pada sekat antara rongga ventrikel. Nah, jadi ada kan harusnya septum interventricularis ini kan tertutup kan, rapat kan, membatasi antara bagian kiri dan kanan. Nah, ini enggak, dia terdapat lubang sehingga itu terjadi disebut dengan defect gitu. Nah, selanjutnya itu ada namanya stenosis pulmonal. Nah, stenosis pulmonal ini itu adalah penyempitan pada pembuluh darah yang ke arah paru atau arteri pulmonalis ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya overriding aorta. Nah, ini itu pada saat ini merupakan kondisi di mana pembuluh darah utama untuk keluar dari ventrikel kiri itu dia itu melebar gitu, atau lebih gimana ya ngomongnya, dia membesar gitu. Jadi dia seperti terlihat geser gitu dari tempatnya. Nah, sehingga seolah-olah sebagian aorta itu keluar dari bilik kanan atau atrium dextrum. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya ventriculus dexter nya itu hipertrofi. Nah, karena si tekanan pulmonal karena si trunkus pulmonalis ini tadi terjadi stenosis gitu atau penyempitan. Nah, jadi tekanan yang di dalam ventrikel kanan itu dia itu semakin besar sehingga terjadi pembesaran otot pada ventrikel kanan gitu, karena akibat dari tekanan yang besar, sehingga jantung kan harus memompa lebih kuat kan. Nah, jadi kenapa itulah terjadi kenapa hipertrofi pada ventrikel kanan. Oke, sekian video dari saya mohon maaf karena banyak sekali terdapat kekurangan dan kesalahan. Apabila ada juga kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.